problem ekonomi kita ini semakin suram sebenarnya ke depan. Tetapi bukan berarti kalkulasi itu yang harus kita pegang. Toh yang disebut dengan keberkahan itu sesuatu hal yang paradigmanya berbeda gitu ya. Berapapun penghasilan kita, kalau kita bisa mengelola itu dengan baik dan syukur kita tidak ditinggalkan, itu insya Allah berkah gitu. Nah paradigma itu yang barangkali juga harus ditularkan gitu kepada anak-anak kita sekarang. Jadi bagaimana urusan ya jadi perempuan itu, apalagi jadi istri, jadi ibu, harus expert dalam banyak hal, termasuk mengelola keuangan, pengetahuan tentang gizi dan sebagainya. Bagaimana anak-anaknya bisa diberi makan yang baik, penghasilan suaminya dicukup-cukupkan gitu kan. Itu tidak memicu stunting naik, berat sekali. Sementara kita tahu bahwa UMR itu namanya juga UMR ya, UMK, upah minimum. Upah minimum itu Kota Bandung berapa sekarang? 4,1 juta. Kalau dihitung mulai dari kontrak rumah nggak cukup. Kontrak jangankan kontrak rumah, kontrak kosan lah, kos-kosan yang satu kamar gitu ya, atau ada satu kamar di satu ruang tamu misalnya, yang baru berumah tangga itu sudah 1 juta lebih sebulan. Untuk makan, untuk transport, untuk air, listrik, wifi itu nggak cukup, tidak cukup. Jadi memang mendengarkan keluhan anak-anak kita, berapa puluh tahun ini bisa kita beli rumah katanya gitu kan. Nah itu luar biasa. Kecuali mungkin saja di bidang-bidang yang memang penghasilannya bisa di atas UMR ya. Ini hak-hak sosial, mendapatkan perlakuan yang baik, muasyarah bil ma'ruf. Ini yang seringkali juga banyak tidak diperoleh oleh perempuan-perempuan. Mengapa misalnya kekerasan di dalam rumah tangga terjadi? Karena banyak para suami, para istri tidak memahami hak-hak masing-masing, bahwa muasyarah bil ma'ruf itu menjadi prinsip utama di dalam komunikasi, di dalam pergaulan suami istri. Yang terjadi adalah bentak-bentakan, ngotot-ngototan, yang akibatnya seringkali saya bilang kekerasan itu diawali dengan kekerasan verbal. Kalau kekerasan verbal diterima, itu akan meningkat menjadi kekerasan fisik. Kalau dicaci maki diam saja, tidak protes, tidak melakukan perlawanan seimbang untuk penyadaran, kekerasan itu akan meningkat kualitasnya. Apalagi mohon maaf nih anak-anak perempuan ya, training untuk menjadi ibu rumah tangga itu kan tidak dialami oleh anak-anak perempuan sekarang. Anak-anak perempuan sekarang banyak yang sekolah jauh dari orang tua, latihan domestiknya tidak terjadi. Anak-anak perempuan sekarang jangankan untuk memasak sekeluarga, untuk mencuci bajunya sendiri saja seringkali kedodoran, untuk menjaga lingkungannya bersih saja kedodoran, ya kan? Saya punya ponakan, dia tidak pernah pegang sapu. Sekalinya pegang sapu, encok wak. Seperti itu gitu ya. Nah karena trainingnya tidak terjadi, kemudian nanti ketika dia berumah tangga dihadapkan pada kenyataan tidak tahu bagaimana membuat sambal yang enak, go food saja.
GoFood saja. Sementara tidak selalu GoFood itu juga bisa memenuhi semua yang diinginkan. Kalau sambalnya tidak enak, terus dibilang kamu teh nggak pernah belajar nyambel ya, kata suaminya misalnya. Ya kalau dibilang iya memang. Nah kalau begitu berapa persen laki-laki yang bisa menahan? Maneh mah misalnya. Awalnya begitu saja, tapi lama-lama karena tuntutan ini itu harus begini harus begitu sebagai kepala rumah tangga, tuntutan yang besar secara sosial itu membuat tekanan emosional menjadi tinggi. Yang awalnya hanya begini ya lama-lama ya sambalnya dialungkan karena mukana gitu kan. Sambalnya masih untung, lama-lama piringnya melayang ke mukanya. Itu yang disebut dengan kekerasan yang meningkat kualitasnya dari waktu ke waktu ketika tidak say no terhadap kekerasan itu. Gitu. Itu sebabnya mengapa di mana-mana kekerasan terhadap perempuan itu 90% jumlahnya. Jadi kalau ada laki-laki yang mengalami tindakan kekerasan oleh istrinya, itu kekecualian, itu 10%, itu yang 10% saja, karena 90% dialami oleh perempuan. Itu sebabnya tindakan kekerasan tertinggi adalah pembunuhan, mutilasi, itu tertinggi. Untuk itu sebelum terjadi itu kaum perempuan harus say no terhadap kekerasan, nggak bisa. Oke, sambal aku nggak enak. Oke. Tolong sisihkan anggaran, mulai bulan depan saya mau kursus nyambel. Harus begitu. Itu terjadi development, terjadi peningkatan. Jadi ibu rumah tangga itu ya harus berani belajar, dan belajar itu nggak gratis. Meskipun online misalnya, belajar nyambel online. Mungkin itunya belajarnya gratis, tapi harus pakai wifi yang wus dan harus membeli material untuk uji coba dan harus berani gagal. Mungkin beli cabai dulu, beli terasi, beli bawang segala macam, gagal, ya terpaksa dibuang. Besoknya diulangi lagi, dan itu berarti ada material yang ada cost yang disiapkan seperti itu. Hak pengajaran, hak memilih suami dan memilih istri itu langkah awal dalam membangun regenerasi yang berkualitas. Yang kata Rasulullah, jangan anak-anakmu seperti buih yang mudah diombang-ambingkan. Nah kita lihat sekarang kan seperti buih nih, kita semua umat Islam banyak tapi seperti buih. Bagaimana kita bisa menyiapkan regenerasi kita, pelanjut kita yang jauh lebih berkualitas dari diri kita, dimulai dari memilih istri dan memilih suami. Jadi perempuan-perempuan yang mau memilih suami harus dilihat, iya laki iya teh pantas jadi bapaknya anak-anak saya enggak? Ini perempuan ini pantas jadi ibunya anak-anak saya atau enggak? Dari situ mulainya. Dan di Jawa Barat ini kecelakaan perkawinan tinggi sekali angkanya. Itu sebabnya mengapa akses remaja kota Bandung Raya terhadap pornografi itu usia 11, kelas 5 SD ya, hasil survei. Jadi kelas 5 SD itu sudah mengakses pornografi. Jadi kalau saya melihat anak-anak itu nggak polos, mereka punya pengetahuan, punya informasi, tapi kan pengetahuannya yang seperti itu. Kalau kita menyusuri warnet gitu,
Kalau sekarang mungkin nggak terlalu musim ya, sudah lewat. Kalau beberapa tahun yang lalu lah, sekitar sebelum COVID ya, 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu kalau kita menelusuri warnet itu banyak sekali cairan-cairan sperma yang tercecer di warnet itu. Artinya anak-anak laki-laki yang mengakses pornografi di situ itu memang banyak gitu. Dan itu umur 11. Dan pengalaman pertama hubungan seks remaja di Bandung Raya itu di angka 13. Pengalaman seks pertama di angka 13. Kalau angka 13 melakukan hubungan seks, itu berarti kan kelas 1 SMP. Itu banyak anak-anak yang punya anak terpaksa dinikahkan pada umur-umur 15, 16, yang pada akhirnya juga ya itu kualitas regenerasinya ya kualitas regenerasi yang seperti itu. Bagaimana kita bisa menuntut pada remaja-remaja seperti ini bahwa ada doa yang harus dipanjatkan ketika mau berhubungan seks suami istri? Dalamun ngadoa heula moal mungkin ya. Moal mungkin, ngadoa heula enggak mungkin lah. Anak-anak yang married by accident, mereka berdoa dulu sebelum melakukan, nggak mungkin, nggak akan jadi. Misalnya seperti itu. Jadi bagaimana kita berharap proses regenerasi kita berkualitas kalau kondisi remaja kita seperti itu di masyarakat? Misalnya seperti itu. Ini sudah ya hak mendapatkan mahar dan seterusnya. Meskipun kemudian ada sebagian feminis yang menganggap mahar itu adalah proses jual beli. Karena perempuan sudah dibeli, maka kemudian dia harus patuh kepada suaminya karena sudah dibayar melalui mahar. Padahal mahar itu adalah itu hak perempuan untuk mengalihkan tanggung jawab, pengambil alihan tanggung jawab dari bapak ke seorang laki-laki. Misalnya seperti itu. Next. Hak konstitusi, ya itu sudah saya sabit tadi. Nah, tempat bagi perempuan ini ada tafsir sosial ya. Sebenarnya berada di mana sih untuk perempuan itu? Di rumah atau di luar rumah? Itu masih sering diperdebatkan. Dan ini juga yang membuat kaum perempuan tidak expert di wilayah publik. Kita tahu bahwa misalnya coba di dunia politik, dari tahun 2004 undang-undang pemilu itu mensyaratkan 30% partisipasi politik perempuan. Tapi kita tahu berarti sudah berapa kali pemilu ya? Sudah 5 kali pemilu, jumlah anggota legislatif perempuan itu masih berkisar di 11% sampai 17% di tiap DPRD 1 maupun 2, termasuk juga di DPR pusat, di DPR RI. Mengapa perempuan sulit berpartisipasi di situ, meningkatkan jumlah? Karena dunia politik itu sudah male dominate, dominasinya laki-laki. Silahkan berkunjung ke kantor-kantor parpol, rapatnya sampai subuh, di situ bau rokok dan kopi, yang banyak perempuan nggak tahan kalau perempuan bau rokok di satu kantor itu mulek gitu ya. Akhirnya ya 1 kali 2 kali tahan, sudah ketiga kalinya setelah mau rapat deh, ditambah rapatnya sampai subuh itu. Ada tafsir seperti ini, tempat perempuan itu di rumah, bukan di luar rumah. Itu sebabnya
mengapa aktivis-aktivis perempuan itu jauh lebih punya tingkat resilience, tingkat ketahan malangan 3 kali lipat dari laki-laki sebenarnya. Pertama, kalau dia jadi aktivis sudah harus menundukkan dirinya sendiri, sudah harus selesai secara teologis, sudah harus selesai. Kalau ada orang bilang tempat kamu di rumah, kata siapa? Kalau ada orang mengatakan anak perempuan gak boleh pulang malam, harus boleh pulang malam, dan negara harus bertanggung jawab terhadap keselamatan perempuan. Jadi kalau ada yang mencegal di jalan, ada yang membegal, ada yang apa, itu tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab negara. Dan tanggung jawab negara itu bukan hanya pemerintah, negara itu di situ ada masyarakat juga. Masyarakat harus bertanggung jawab terhadap keselamatan perempuan. Stigma tentang perempuan keluar malam itu adalah kupu-kupu malam. Mana ada kupu-kupu tengah malam? Nggak ada. Nggak ada kupu-kupu tengah malam. Jadi itu stigma itu salah besar. Tinggal perempuannya kan, kalau berani keluar malam, rapat sampai jam 12, naik Grab atau naik angkot, ya harus kuat, harus siap dengan body language yang menolak kekerasan yang akan dialami. Karena dalam teori kekerasan itu ada tubuh yang cenderung jadi victim gitu. Nah, bagaimana perempuan itu tidak cenderung jadi victim dengan say no tadi gitu terhadap kekerasan? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, perempuan itu juga sudah menaklukkan keluarganya, ibu bapaknya, saudara-saudaranya. Dan kalau ibu bapak selesai, saudara-saudara keluarga yang lain itu juga harus ditaklukkan. Itu kenapa anakmu itu kalau pulang malam-malam melulu, nggak tahu beraktivitas di Jalan Sabang 17 kan? Nah, bagaimana orang tua juga bisa menjelaskan kepada saudara-saudaranya bahwa anak saya itu jadi aktivis, nanti calon presiden, misalnya, seperti itu, gitu ya. Jadi aktivis perempuan itu harus seperti itu. Jadi kalau aktivis HMI, Wati, terus, aduh saya nggak bisa rapat, nggak diizinin orang tua pulang malam, nah, itu berarti belum selesai. Dan aktivis itu juga sebagai insan akademis nggak boleh 12 semester kuliahnya, nggak boleh, kan insan akademis, IPK-nya harus 3, gitu kan, IPK-nya harus 3,9 dan kalau bisa 7 semester selesai. Itu karena 7 semester dimungkinkan selesai. Semester 7 itu hanya tinggal berapa mata kuliah plus nulis skripsi, apalagi sekarang sudah diumumkan tidak perlu skripsi. Udah 7 semester selesai. Gitu kan? Jadi kalau ada aktivis 12 semester, 13 semester baru selesai, nanti di wawancara kerja si reviewer, si interviewer pasti nanya, lo ngapain aja 13 semester sampai busuk begitu? Oh, karena aktivis bisa saja ngomong, maksimum dong bang, memanfaatkan waktu, kan waktunya sampai 14, ya, jadi 14 lah, misalnya begitu. Tapi nggak bisa, dunia kerja sekarang nggak bisa begitu. Orang sekarang belum diterima ijazah itu sudah melamar kemana-kemana dengan SKL, dengan surat keterangan lulus. Jadi belum wisuda itu sudah dapat pekerjaan. Itu yang insan akademis, pencipta, pengabdi, yang bertanggung jawab terhadap terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah. Aduh, berat. Next. Perempuan dalam fikih Islam, ini isu-isu yang terdepannya. Konstruksi fikih yang maskulin, ya namanya juga fikih ya. Fikih itu kan ya bisa berubah tergantung zaman, waktu, tempat dan waktu. Dan kita
Mestinya fikih Indonesia itu memang berbeda dengan fikih Timur Tengah, karena kondisi kultural dan sosialnya berbeda, termasuk geografis sebenarnya. Jadi kalau di Indonesia wudunya batal bersentuhan, ya tinggal wudu lagi, airnya banyak. Tapi kalau di Gunung Kidul, di Flores yang airnya sedikit, ya nggak usah batal. Syaratnya apa? Nggak ser. Ya masa mau ser kan nggak juga. Misalnya fikih ini tantangannya luar biasa. Sekarang itu orang bisa menceraikan istrinya melalui WhatsApp. Nggak boleh. Nggak boleh, karena harus ada muasyarah bil ma'ruf itu kan, harus ada perundingan, harus ada segala macam. Tetapi itu tantangan. Kalau menikah online pakai Zoom meeting itu sudah banyak terjadi, karena meskipun berbeda waktu ya, tapi kan satu jaringan. Itu tantangannya. Tetapi kalau fikih-fikih yang tradisional ini kan standarnya laki-laki. Wajib menikah jika seorang laki-laki sudah tidak bisa berpuasa dan sudah mempunyai kesanggupan memberi nafkah lahir maupun batin. Wajib, nggak bisa puasa. Sunnah menikah kalau dia sudah punya kesanggupan memberi nafkah dan punya keinginan untuk menikah tetapi masih bisa puasa, gitu. Terus kalau perempuan mau nikah syaratnya apa? Ayo lelakina. Kenapa perempuan tidak ada syaratnya dalam fikih? Padahal Nabi saja dilamar oleh Khadijah. Nah kalau sekarang ada perempuan yang begitu nembak laki-laki duluan, boleh ngan lompat lelaki. Jangan lompat lelaki nada. Oh ya. Ya betul. Tahu dia suka ya, tapi tidak punya keberanian gitu. Nah, tembak. Nah, oke. Ya, cuma ya itu kan ada standar umum gitu. Fikih itu kan standar umum. Norma umum. Yang khusus itu tadi mungkin yang belum diakomodir oleh fikih kita. Lamastumun nisa, kalau menyentuh perempuan batal, lamun awewe nyentuh lalaki mah teu nanaon. kan bukan lamastumur rijal, nggak ada dalilnya. Misalnya seperti itu. Ya harga perempuan yang setengah dari laki-laki itu sudah dibahas tadi. Next. Ini yang ditanyakan oleh mahasiswa saya, karena saya ngajar gender and religion. Mahasiswa saya nanya, Bu, perempuan mah nggak usah soleh-soleh lah, di sorga nangke nggak sama dengan laki-laki katanya. Tafsir tentang surga itu sangat maskulin. Padahal Allah sudah mengatakan man amila solihan min zakarin aunsa fahuwa muslimun, dijamin oleh Allah akan diberikan kehidupan yang baik dan akan diberikan pahala yang baik di akhirat. Tapi kenapa surganya kok beda? Tafsir tentang surga ini yang luar biasa. Kalau laki-laki nanti ada 40 bidadari yang menemani dia, satu pendapat lain bahkan ada yang 70, ada yang 90. Sakahayang nawe. Sakahayang lalaki. Mau 40, mau 70, mau 90.
bahkan ada yang 120, ada yang mensitir hadisnya. Nah kalau perempuan diberi berapa pendampingnya? Nggak ada konsep poliandri dalam Islam itu, yang ada ya poligami itu. Katanya nanti perempuan itu akan menjadi pendamping utama bagi suaminya, bagi perempuan yang soleh. Pertanyaannya, mahasiswa saya nih masih ngejar, bagaimana perempuan makhluk dunia ini bersaing dengan perempuan-perempuan surga? Suami kita itu nanti mual ngalirik-lirik acan cenaka urang da urang majiga kieu. Bidadari itu yang matanya indah, yang kulitnya sampai transparan, ngeri juga sih. Kalau transparan katingali tulang belulangna. Ya artinya surga masih ditafsirkan secara biologis. Ini yang tantangannya, yang menurut siapa itu Asghar Ali Engineer, ada ruang metodologis bagi tafsir baru bahwa rewards kesalehan itu tidak fisik seperti itu. Karena apa? Karena kalau rewards kesalehan sangat fisik, itu sangat tergantung pada perspektif kita tentang apa yang menjadi kebutuhan biologis. Itu. Jadi bukan berarti ini juga pertanyaan yang dikemukakan oleh Rifat Hasan ya. Rifat Hasan itu mengemukakan surga perempuan di tengah surga laki-laki. Rifat Hasan itu ada bukunya itu. Bagaimana ini bisa tafsir tentang kesalehan, tentang keberagamaan, tentang religiusitas itu sebenarnya bisa dikonstruk berdasarkan perangkat-perangkat lain, termasuk di dalamnya adalah psikologi agama, bahwa kita beragama itu bukan karena rewards yang sifatnya kebutuhan biologikal primitif seperti itu. Gitu. Ada bentuk lain dari kesalehan. Next. Nah, agama juga dituding sebagai pihak yang melanggengkan kekerasan. Apalagi misalnya dalam Al-Baqarah ya. Apabila kamu meragukan kesetiaan istrimu, maka pisahkan tidurnya dan pukullah dia. Nah, tentang nusus itu dianggap sebagai kekerasan agama terhadap perempuan. Padahal katanya perempuan itu adalah pihak yang paling religius karena dia mengalami opresi di dalam masyarakat, dalam realitas, maka perempuan itu selalu kembali kepada Tuhan, selalu menangisnya, mengadunya kepada Tuhan. Bagaimana sholat malam-malamnya dia lakukan, mengadu kepada Tuhan tentang penderitaannya. Tetapi agama sendiri justru memberikan legitimasi kepada laki-laki untuk melakukan kekerasan, misalnya seperti itu. Ini juga ada tafsir sosiologis bahwa mengapa misalnya poligami bagi sebagian orang itu menjadi sesuatu yang tidak mendidik dalam proses-proses negosiasi rumah tangga seperti ini. Karena kalau seorang laki-laki punya istri lebih dari satu, dia bertengkar dengan satu istri, dia akan punya cadangan di istri yang lainnya, sehingga dia tidak mengalami puasa biologis misalnya, seperti itu. Tapi ini juga bisa menjadi diskusi yang panjang ya, bagaimana sebenarnya konsep poligami yang dianggap sebagai kekerasan terhadap perempuan itu mempunyai syarat yang tidak bisa dipenuhi oleh semua laki-laki. Tidak bisa. Sertifikat kelayakan seorang laki-laki boleh beristri lagi itu kan mestinya berada di tangan istrinya. Istrinya lah yang paling tahu kondisi sosial maupun internal si laki-laki itu. Tapi kalau memang laki-laki itu misalnya
punya hasrat seksual yang di atas rata-rata, si istrinya tidak bisa mengakomodir, ya kenapa tidak dibagi, share dengan perempuan lain. Dan secara ekonomi juga harus punya support, punya dukungan, tidak kemudian menelantarkan keluarga lainnya. Di samping tentu saja keterampilan lain, keterampilan sosialnya harus tinggi, bagaimana anak-anaknya menjadi sebuah kesatuan keluarga, tidak bertengkar satu sama lain, ketika dia meninggal tidak meninggalkan konflik. Itu juga berat gitu secara sosiologis. Tetapi bukan berarti tidak ada laki-laki yang bisa begitu, pasti ada. Itu sebabnya poligami dalam Islam, fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', itu menjadi pintu darurat. Fa in khiftum afala ta'dilu fawahidatan. Kan itu ininya. Ilat dari perintah itu. Next. Isu-isu kontemporernya tadi sudah banyak sekali yang bisa kita kemukakan. Banyak yang harus dijawab oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya masing-masing, bagaimana agama bisa menjawab problem-problem itu. Next. Sudah ya? Oke, terakhir apa yang harus dilakukan? Ada paradigm shifting, ada pertukaran paradigma secara individu, memahami nilai baru bahwa Islam itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang mengharuskan begini begitu secara pagar gitu ya, pagar yang kaku, tetapi rambu-rambu. Kalau tidak bisa ke sini maka harus kemana? Kalau jalan yang ini tertutup, bagaimana yang mencari alternatifnya? Ada jalan lain. Sepanjang tidak mengubah doktrin, itu oke. Ada ruang metodologis yang bisa kita dobrak, yang tentu saja berdasarkan bekal-bekal pengetahuan terbarukan. Itu yang harus dilakukan secara individu. Secara komunitas tentu saja membangun social awareness. Yang ditakutkan dari Islam itu sebenarnya ini, social awareness ini. Mengapa di-create Islamic phobia misalnya? Itu orang itu kalau umat Islam punya social awareness, bagaimana zakat jalan, bagaimana distribusinya jalan, prinsip welfare dijalankan. Ini yang ditakutkan oleh orang-orang non muslim sebenarnya. Kita kan 2,5% itu juga nggak jalan. Kita bisa tanya ke Basnas misalnya, berapa persen sih zakat mal, zakat penghasilan, zakat non zakat fitrah yang bisa diserap oleh Basnas? Dan penyalurannya seperti apa? Nah, dari potensi, iya 15%. Coba kalau kita bisa sampai 70% saja dari potensi zakat diserap, terus didistribusikan dengan benar, nggak ada lagi stunting, nggak ada lagi orang bodoh di kalangan umat Islam, nggak ada. Yang sebenarnya ditakutkan itu ini social awareness ini. Bagaimana? Dan yang terbukti kan, pandemi 2 tahun, Indonesia sebagai mayoritas berpenduduk muslim itu nomor 1 charity-nya, nomor 1 kedermawanannya. Nggak ada kita menemukan di satu lingkungan yang sampai kelaparan tuh, nggak ada. Begitu pandemi puncak-puncaknya, orang Islam itu kalau dalam satu komplek itu bisa masak rame-rame, dijadwal, nggak perlu ketemu orangnya, ditaruh di pagar gitu kan, itu luar biasa. Nah, kalau social awareness ini dalam bidang-bidang lain dilakukan, terjadi, ya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur benar-benar terjadi. Karena kalau membangun social awareness tentu saja terbangun budaya baru pasti. Kita misalnya menumbuhkan
belanja di warung tetangga. Ternyata belanja di warung tetangga itu bukan, ya oke lah mungkin ada hal lain diniatkan. Tapi kalau terus-terusan kita misalnya lebih mahal, kualitasnya lebih buruk, itu kan tetap jadi orang jadi males juga belanja di warung tetangga gitu kan. Tetap aja nanti ke supermarket, kualitasnya lebih bagus, harganya lebih murah. Misalnya, bisa nggak warung tetangga ini kualitasnya lebih bagus, sayurannya benar-benar fresh. Kalau yang udah nggak laku hari ini, ya sudah dimasak, dibagikan ke tetangga masakannya misalnya. Itu kan yang social awareness-nya itu yang tidak tumbuh. Sayuran kemarin nggak laku, besok masih dijual. Jadinya orang males gitu belanja ke warung tetangganya itu. Karena apa? Karena sistem sosialnya tidak terbangun. Kalau si ibu warung punya kesadaran lain, sayuran yang tidak laku hari ini dimasak terus dikirim ke masjid misalnya, bisa makan rame-rame botram di masjid, mungkin itu lebih bisa menumbuhkan kesadaran lainnya. Misalnya itu komunitas. Negara tentu saja punya tanggung jawab untuk membuat kebijakan, sosialisasi, implementasi dan evaluasi tentang peran-peran perempuan, karena bagaimanapun juga kita sudah berikrar satu NKRI misalnya, atau orang di negara lain juga sudah berikrar mereka menjadi warga negara di negara lain. Jadi memang peran negara ini menjadi sangat penting dalam hal regulasi.